Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kolaborasi. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang konsep evaluasi dalam pembelajaran geografi. Perkembangan seputar penilaian hasil pembelajaran geografi sangat berkaitan dengan perkembangan kurikulum. Hal itu disebabkan penilaian merupakan salah satu komponen yang terkait langsung dengan kurikulum. Kurikulum itu sendiri adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Jadi, penilaian sangat berkaitan sekali dengan perkembangan kurikulum. Apabila kurikulum berganti, maka sistem penilaiannya juga ada beberapa hal yang perlu disesuaikan. Oleh karena itu, kita sebagai seorang calon pendidik harus mengetahui tentang itu, sehingga kita tidak akan kaget kalau misalnya ada perubahan kurikulum, maka kita juga harus siap dengan perubahan sistem penilaiannya juga. Konsep evaluasi hasil belajar. Evaluasi berasal dari kata evaluation, sering diterjemahkan menjadi penilaian. Dalam dunia pendidikan, evaluasi memiliki makna yang lebih luas daripada penilaian, karena di dalamnya tercakup kegiatan pengukuran dan penilaian. Jadi, sobat semuanya, di dalam kegiatan evaluasi ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu pengukuran dan yang kedua adalah penilaian. Selanjutnya, evaluasi hasil belajar di sini meliputi yang pertama yaitu kegiatan pengukuran. Pengukuran baik menggunakan tes maupun non-tes yang menghasilkan skor hasil belajar. Sedangkan penilaian menggunakan PAP maupun PAN untuk mengolah skor menjadi nilai hasil belajar yang akan digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang kelulusan, kenaikan kelas, penempatan, atau remedial. Jadi, kita akan melanjutkan tentang manfaat evaluasi hasil belajar itu sendiri. Manfaatnya apa sih perlu dilakukan evaluasi hasil belajar? Yang pertama, yaitu untuk kenaikan kelas. Lebih banyak digunakan oleh guru untuk membuat keputusan apakah seorang siswa dinaikkan ke kelas berikutnya atau tidak. Yang kedua, manfaat evaluasi digunakan untuk kelulusan. Dimanfaatkan untuk membuat keputusan apakah seorang siswa dinyatakan lulus atau tidak. Yang ketiga, yaitu seleksi calon siswa baru. Pada waktu penerimaan siswa baru, sering evaluasi hasil belajar digunakan untuk memilih calon siswa yang dianggap memenuhi syarat. Dan yang terakhir, yaitu pengelolaan pembelajaran. Nah, untuk pengelolaan pembelajaran ini fungsinya yaitu untuk mengecek perolehan belajar, remedial, mengecek kemampuan persyarat, perbaikan program, dan penempatan siswa. Jadi manfaat evaluasi hasil belajar di sini tadi yang pertama untuk kenaikan kelas, yang kedua untuk kelulusan, yang ketiga untuk seleksi calon siswa, dan yang keempat untuk pengelolaan pembelajaran. Prinsip-prinsip evaluasi. Jadi di dalam melaksanakan evaluasi hasil belajar, tentunya ada beberapa prinsip yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ada prinsip keobjektifan. Nah, yang kedua, ada prinsip keadilan. Yang ketiga, ada prinsip keberlanjutan. Yang keempat, ada prinsip keseluruhan. Yang kelima, ada prinsip kependidikan. Jadi, tentunya prinsip-prinsip ini harus kita ketahui. Ketika nanti calon guru semuanya kita sudah menjadi seorang guru, jangan sampai prinsip-prinsip ini kita lupakan. Karena di dalam evaluasi belajar ini sangat penting.
Apabila kita mengalami kesalahan sebagai seorang guru, maka yang akan berdampak negatif yaitu siswa kita. Sehingga untuk prinsip keobjektifannya itu apa sih? Jadi prinsip keobjektifan itu guru berusaha jujur dan tidak melakukan manipulasi. Kemudian yang prinsip keadilan, evaluasi hendaknya adil bagi semua siswa. Ini untuk prinsip keadilan. Yang ketiga, prinsip keberlanjutan. Evaluasi seharusnya tidak hanya dilakukan satu kali dalam pembelajaran, tetapi perlu dilakukan secara beberapa tahap. Prinsip keseluruhan, sebaiknya semua kompetensi yang telah dirumuskan diukur pencapaiannya. Kemudian yang prinsip kependidikan, evaluasi seharusnya tidak sekedar digunakan untuk menghakimi siswa, melainkan evaluasi digunakan untuk mendidik, memotivasi, dan meningkatkan minat terhadap mata pelajaran tersebut. Sehingga jangan sampai kita melakukan evaluasi, namun membuat siswa merasa dihakimi, membuat siswa merasa takut, terintimidasi, sehingga evaluasi tidak bisa mencapai tujuan awal dilakukannya evaluasi tersebut. Kita harus bisa membuat nyaman, sehingga siswa tidak takut ketika sedang pelaksanaan evaluasi itu sendiri. Inilah juga dibutuhkan peran seorang guru dalam memberikannya kenyamanan ketika di dalam kelas itu sendiri. Di sini istilah-istilah penting yang terkait dengan evaluasi. Yang pertama ada assessment. Yang kedua ada evaluation atau penilaian. Yang ketiga ada measurement atau pengukuran, dan yang terakhir ada grading. Nah, assessment itu artinya apa sih assessment? Assessment itu adalah sarana untuk mengumpulkan informasi tentang siswa agar dapat dirancang strategi pembelajaran yang tepat. Selanjutnya, evaluation atau penilaian. Usaha untuk menentukan harga atau nilai terhadap hasil yang dicapai siswa setelah menyelesaikan tugas-tugas belajar. Selanjutnya, measurement atau pengukuran. Usaha untuk mengumpulkan informasi tentang hasil belajar siswa. Dan yang terakhir, grading. Usaha untuk menentukan peringkat dari masing-masing individu siswa sehingga diketahui ranking. Jadi, keempat ini merupakan istilah-istilah penting yang berkaitan dengan evaluasi. Seperti itu kita di dalam mempelajari kepada siswa, dan sangat penting kita untuk mengetahui konsep-konsep dasar tentang evaluasi hasil belajar itu sendiri. Sobat geografi, kita sudah sampai di tahap terakhir dalam belajar konsep evaluasi hasil belajar. Namun demikian, kita perlu mengulangi kembali dari penjelasan kita dari awal tadi, bahwa di dalam tahap evaluasi ada dua tahapan yang perlu dilalui. Yang pertama yaitu tahap pengukuran, dan yang kedua yaitu tahap penilaian. Jadi jangan sampai sobat geografi lupa dari dua hal yang menjadi tahapan dari bagian penting dari evaluasi itu sendiri. Kemudian penting untuk dipersiapkan di dalam belajar evaluasi ini. Yang pertama itu adalah kalender akademik. Jadi nanti sobat evaluasi juga perlu mempersiapkan kalender akademik, baik itu dari tingkatan sekolah menengah atas maupun sekolah menengah pertama. Kemudian ada pekan efektif, kurikulum SMA, kemudian ada silabus, kemudian prota, promes, dan RPP atau modul ajar.
Selanjutnya, kita juga perlu untuk menyiapkan format rapot, baik itu untuk kurikulum 2013 yang sudah kita lalui, maupun sekarang untuk kurikulum Merdeka. Jadi itulah beberapa hal yang penting dipersiapkan untuk belajar evaluasi pembelajaran geografi ini. Sehingga sobat geografi bisa melalui mata kuliah evaluasi ini dengan baik. Terima kasih untuk pembelajaran kita pada kesempatan ini. Kita akan ketemu pada kesempatan yang berikutnya. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Salam kolaborasi.